Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Happy? Happy ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada berapa anak? Dua. Siapa? Aditya sama Sania. Oke, semoga yang tidak berangkat diberi kesembuhan ya. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga mereka cepat sembuh. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Apa? Tentang apa? Tentang bahaya merokok. Ya, bahaya merokok pada remaja. Nah, pembelajaran yang sekarang ini berkaitan dengan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya, Mila mau memberi ini gambar. Kira-kira ini ekspresi apa? Senang. Kalau ini? Marah. Kalau ini? Sedih. Kalau ini? Bahagia. Ada yang bilang senyum. Kalau ini? Cemas. Betul. Oke. Itu semua adalah tentang ekspresi emosi ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan tentang emosi. Bagaimana kita mengendalikan emosi dengan baik. Sebelumnya, Bu Mila mau ngasih video dulu ya untuk kita rileks. Sebentar. Kita langsung saja ke maaf, tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui dan untuk memahami bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari emosi yang kita alami jika tidak dikelola dengan baik atau dikelola dengan baik. Kemudian diharapkan kita bisa mengendalikan emosi dengan baik, gitu ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Bu Mila mau ngasih video ice breaking biar kita relax dulu ya. Oke, ikuti gerakannya ada di video ini. Tolong berdiri dong. Berdiri dong. Berdiri dong. Ayo semuanya berdiri. Oke, nanti ikuti gerakannya ya. Kiri, kiri, kiri. Ayo. Hore. Maju. Mundur, mundur, mundur. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, kalau tepuk tangan kalian ikut tepuk tangan. Kalau hore kalian bilang hore, oke? Oke, lagi.
Yuk. Kanan. Kiri. Hore! Oke, silakan duduk. Oke, udah ya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap untuk menerima materi hari ini? Siap. Oke, materi hari ini adalah tentang mengendalikan emosi. Ada yang tahu apa itu emosi? Coba tunjuk tangan. Vino, apa? Reaksi perasaan yang muncul dalam diri seseorang ketika menghadapi suatu peristiwa atau situasi. Oke, jadi emosi itu betul reaksi atau perasaan yang muncul dari seseorang ketika menghadapi suatu peristiwa atau situasi. Jadi misal kalian mendapat hadiah, kalian emosinya berarti apa? Senang. Terus kemudian kalian melihat hantu, berarti kalian emosinya apa? Panik, takut, nah cemas, nah yang seperti itu. Nah, pengertian emosi, perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan itu seperti ketika kalian diejek teman, berarti ekspresinya kalian apa? Emosi kalian apa? Marah. Itu. Nah, emosi itu wajar dan alami. Wajar untuk kalian rasakan karena kalian manusia. Setiap orang pasti pernah mengalami emosi, hanya mengekspresikannya yang berbeda. Ada yang misalnya senang, ada yang merasa senang, ada yang ekspresinya itu ketawa terbahak-bahak, ada yang biasa aja. Misalnya kalau ada yang merasa takut, ada yang sampai keringat dingin, ada yang biasa aja gitu. Ada yang misal sedang merasakan emosi sedih, ada yang nangis terseduh-seduh, ada yang diem di kamar. Jadi setiap anak itu mengekspresikannya caranya berbeda. Tapi semua itu wajar. Nah, jenis-jenis emosi ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ada senang. Emosi positif ini jika dikelola dengan baik. Yang pertama ada senang. Contohnya ketika kita mendapat nilai ujian yang bagus, kita merasa senang. Kedua, ada emosi bahagia. Ketika misalnya kita ulang tahun, kita merayakan bersama teman, kemudian temannya memberi kejutan, kita perasaannya bahagia. Ya, kemudian yang ketiga ada emosi cinta. Emosi cinta itu kita merasa cinta, merasa sayang sama orang tua, kemudian kita mengekspresikannya dengan membantu mereka, membantu pekerjaan rumah, gitu. Kemudian yang keempat, semangat. Semangat itu misalnya ketika kita ditunjuk untuk untuk mengikuti lomba misalnya. Kita kan perasaannya semangat ya, karena kita mau ikut lomba. Kemudian contoh dari rasa syukur. Rasa syukur itu misalnya kita masih bisa bersekolah meskipun
keadaan ekonomi kita sederhana. Kemudian ada tadi emosi ada berapa? Ada 2. Emosi positif dan emosi negatif. Ini emosi positif. Nah, emosi negatif apa saja? Ada yang tahu? Apa aja? Marah, sedih, dan takut. Marah, sedih, dan takut. Betul, marah, sedih, dan takut itu emosi negatif. Jika tidak dikelola akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Marah, kita langsung ke contohnya ya. Emosi negatif marah. Marah itu tadi ketika kita diejek oleh teman, kita akan merasa marah. Kemudian yang kedua ada sedih. Kita sedih, misal ada sahabat kita mau pindah sekolah, kita merasa sedih enggak? Sedih. Yang ketiga takut. Takut apa? Contohnya takut apa? Contoh takut apa? Nilai ulangan jelek, bisa. Takut ketika kita sudah berusaha tapi mendapat hasil yang tidak maksimal. Kemudian yang keempat, cemas. Cemas ketika misal kita mau presentasi tapi kita grogi, kita akan merasa cemas. Kemudian yang kelima ada emosi kecewa. Kecewa contohnya misal kita mengikuti lomba, kita sudah latihan, sudah belajar, sudah maksimal belajarnya, sudah maksimal latihannya, tapi kita tetap kalah. Jadi kita kecewa dengan diri sendiri. Tapi kalau emosi itu kita kelola, ya kita tidak akan merugi. Tuh. Nah, penyebab timbulnya emosi ada faktor internal. Yang pertama ada faktor biologis seperti dalam kondisi lapar atau sakit atau capek, itu juga berpengaruh. Kadang kalau misalkan kita lagi lapar, kita disenggol temennya, kadang marah nggak? Marah kan? Tuh, itu bisa menjadi penyebab timbulnya emosi. Nah, yang kedua ada faktor psikologis. Itu tentang pikiran kita, pikiran yang terlalu negatif thinking. Itu juga bisa menimbulkan emosi. Tuh, yang ketiga ada kepribadian. Itu sifat bawaan atau gen, atau memang orangnya yang temperamen. Tuh, cara seseorang menafsirkan suatu peristiwa. Kemudian penyebab timbulnya emosi, faktor ada yang lain, faktor eksternal. Yang pertama ada lingkungan sosial, berhubungan dengan teman, keluarga, atau guru. Misalnya hubungan dengan teman sedang tidak baik, itu kan bisa menimbulkan emosi. Tuh. Kemudian yang kedua ada situasi atau kejadian, kegagalan. Berarti misalnya tadi kita lomba tapi kita kalah, berarti kan kita gagal untuk meraih kemenangan. Berarti emosi kita apa? Kecewa. Nah, kemudian berhasil. Keberhasilan. Kalau kita berhasil berarti emosi kita bahagia, senang. Kemudian kehilangan sesuatu yang berharga. Emosi kita apa? Kalau di situasi kehilangan sesuatu yang berharga, emosi kita apa? Sedih. Kemudian mendapat penghargaan. Kalau kita mendapat penghargaan, emosi kita apa? Senang. Nah, kemudian penyebab timbulnya emosi yang ketiga ada tekanan hidup, tuntutan akademik, masalah ekonomi, atau perubahan lingkungan baru. Misalnya tuntutan akademik, misalnya kita dituntut oleh orang tua kita harus berprestasi, harus nilainya di atas 8. Kemudian kalian jadi sering murung di kelas, jadi
tidak bergaul dengan teman, itu juga bisa menjadi penyebab emosi yang tidak stabil. Kemudian perubahan lingkungan baru juga bisa. Misalnya kalian dari ini SMP 3 pindah ke SMP 1 misalnya. Kan itu kan perubahan lingkungan baru. Kemudian kalian jadi pendiam karena belum mengenal siapa-siapa. Itu juga bisa menjadi penyebab timbulnya emosi. Kemudian dampak emosi. Dampak emosi positif. Emosi tidak selalu buruk, ada juga sisi manfaatnya. Ada yang tahu dampak positif emosi yang dikelola dengan baik? Nih, Galia. Oke, benar. Lebih mudah memahami perasaan orang lain. Jadi, dampak positif dari emosi yang dikelola dengan baik itu kita lebih memahami perasaan orang lain karena pikiran kita positif, tidak negatif. Kemudian tidak mudah stres. Kalau kita berpikir positif terus, kita tidak mudah stres. Nah, contohnya misalnya dampak positif emosi yang dikelola dengan baik yaitu meningkatkan emosi. Misalnya rasa takut gagal mendorong kita belajar lebih giat. Jadi kita akan terus semangat untuk belajar agar tidak gagal. Kemudian contoh lain ada membangun kedekatan sosial. Nah, rasa sayang, cinta, dan empati yang kita rasakan itu bisa membuat hubungan pertemanan lebih erat. Jadi nggak ada itu yang namanya berantem-berantem atau cekcok gitu. Karena kita selalu berpikiran positif. Kemudian kita ke dampak negatif. Dampak negatif dari emosi. Apa coba dibaca? Nih, jika tidak dikelola dengan baik, emosi bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan seperti apa? Konflik dengan orang lain. Marah yang tidak terkendali bisa merusak hubungan sosial atau pertemanan. Itu dampak negatifnya. Berarti kebalikan dari dampak positif. Tadi kan kalau dikelola dengan baik, kita bisa membangun kedekatan dengan teman. Kalau tidak dikelola dengan baik, ya konflik dengan orang lain. Tuh, marah yang tidak terkendali bisa merusak hubungan pertemanan. Bisa-bisa kalian sampai berantem main tangan atau apa gitu. Itu dampak negatifnya. Kemudian contoh yang kedua ada pengambilan keputusan yang salah. Bertindak buru-buru tanpa berpikir panjang itu juga bisa berdampak negatif pada emosi. Nah, kemudian yang contoh yang lain ada perilaku agresif, menyakiti diri sendiri atau orang lain saat emosi memuncak. Itu berarti kalau emosi memuncak menyakiti diri sendiri berarti kita merugikan diri sendiri. Jadi emosinya dikendalikan lagi ya, yang jika kalian punya merasa emosi kalian itu belum terkontrol. Kemudian nih, cara mengendalikan emosi. Ada yang tahu bagaimana cara mengendalikan emosi dengan baik? Tunjuk tangan. Oke. Perasaan pada orang yang dipercaya, teman dekat, orang tua. Positif dan pikiran negatif dengan kalimat. Oke. Jadi mengendalikan emosi dengan baik itu ada bisa dengan beristighfar. Piye maca istighfar piye? Astagfirullahaladzim. Nah, itu juga bisa mengendalikan emosi yang kita rasakan. Kemudian yang contoh lain seperti jawaban Mbak ini ada cerita dengan orang yang dipercaya. Menceritakan perasaan dengan orang yang dipercaya. Kalian pasti punya kan, paling enggak satu orang yang kalian percaya.
teman yang kalian percaya. Misalkan kalian nggak enak mau curhat ke orang tua, kalian pasti curhatnya ke temen kan. Nah, kalian itu jangan memendam emosi terlalu lama, terlalu dalam. Nanti efeknya akan serius, nanti akan cemas, berkepanjangan atau yang lain-lain. Jadi kalau mau cerita ada sesuatu, tolong ceritakan saja. Kalian curhat saja ke teman, ke guru BK atau yang lain juga nggak apa-apa, atau ke sosial media juga boleh. Itu biar kalian bisa meluapkan emosi yang kalian rasakan. Nah, cara mengendalikan emosi ada mengatur perasaan dan relaksasi. Misalnya, saat marah atau cemas, kita bisa menarik napas dengan dalam, lalu tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ayo coba praktek. Coba praktek. Tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan. Ulangi. Tarik napas dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan. Ayo sekali lagi. Tarik napas, tahan sebentar, hembuskan. Gimana? Merasa rileks nggak? Merasa rileks nggak? Rileks ya. Oke, ulangi beberapa kali sampai tubuh terasa lebih tenang. Jadi saat kalian emosi, kan di sini perasaannya kayak menggebu-gebu gitu kan. Jadi kalian, daripada kalian marah-marah, banting barang, atau nyengeni batire, mending kalian menarik nafas, lalu hembuskan perlahan sampai kalian merasa tenang. Nah, cara yang lain ada berpikir positif. Ganti pikiran negatif dengan kalimat yang menenangkan. Misalnya, daripada berkata aku pasti gagal, ubahlah menjadi aku akan berusaha sebaik mungkin. Ya, jadi tolong kita selalu berpikir positif, jangan takut gagal, jangan menyerah, agar kita punya emosi yang stabil. Gitu. Kemudian cara yang lain ada mengungkapkan emosi dengan cara yang sehat. Tadi seperti tadi, menceritakan perasaan kepada orang yang dipercaya. Hindari memendam terlalu lama atau melampiaskannya dengan cara menyakiti diri atau orang lain karena merugikan. Kemudian cara yang lain ada mengalihkan perhatian. Saat emosi memuncak atau misalkan kita sedang marah, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya apa? Misalnya apa itu? Menulis. Kalau yang suka menulis boleh menulis, yang suka menggambar boleh menggambar, yang suka olahraga misalnya yang suka badminton. Kalau kalian lagi emosi, badminton aja, nggak apa-apa, olahraga. Apa yang suka main bola, main bola. Biar emosi kalian tersalurkan. Kemudian mendengarkan musik dan atau membaca juga bisa meredakan emosi yang kalian alami. Tuh. Ada lagi apa? Saat emosi memuncak kalian biasanya ngapain? Ada yang makan makanan pedas? Ada? Siapa yang lagi emosi tapi maamnya seblak? Coba kamu nggak apa-apa, itu daripada kalian menyakiti diri sendiri, lebih baik kalian melampiaskannya dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Menyakiti diri sendiri dan orang lain itu misalnya kita lagi emosi tapi kita malah jiwit batire, nyubit temennya. Itu jangan ya, itu merugikan orang lain, itu bisa merusak hubungan pertemanan. Oke, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Bisa dipahami?
Oke. Bu Mila mau membagikan lembar tugas ya. Ini ada lembar tugas individu dan kelompok. Oke, Bu Mila bagi kelompoknya ya. Oke, ini sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini tuh kelompok 3, yang belakang kelompok 4. Oke, berarti sudah duduk sesuai kelompok ya. Bu Mila bagi ininya ya, lembar kerjanya ya. Ini kelompok 1. Berapa anaknya? 7. Enam, 7. Ini kelompok 2. Sini kamu sini. Jodoh kamu nggak bisa nulis nanti. Berapa ini udah? 1 aja. 1 aja. Oh, lu. Dah, oke. Ini lembar kerja per anak. Satu-satu ya yang ini. Nah, ini yang untuk kelompok. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ini untuk kelompok ya. Kemudian ini untuk individu. 1 anak 1. Ya. 4. Oke. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Cara mengerjakannya, jangan lupa. Ini yang individu dulu ya, yang 1 anak 1. Kalian jangan lupa tulis nama. Nama ditulis. Jangan nama panggilan ya, nama lengkap. Kemudian kelas, kalian kelas 8A. Kemudian kalian silakan jawab pertanyaan ini di sampingnya. Misal nomor 1, berarti jawabannya di sampingnya nomor 1. Jangan kebalik-balik. Ya, nomor 2 di samping nomor 2 dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok itu kalian silakan tulis nama kelompoknya. Ditulis nama lengkapnya, jangan nama panggilan, oke? Kemudian tulis kelasnya, kalian kelas 8A. Ditulis. Kemudian kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Yang pertama ada kalian menyebutkan jenis-jenis emosi. Itu kalian bisa diskusi dengan teman. Yang individu juga kalian boleh berdiskusi dengan teman. Oke. Yang kedua adalah menggambar ekspresi emosi. Jadi kalian tolong gambar, bisa kalian menggambar 2 ekspresi saja, misalkan ekspresi marah atau ekspresi kecewa, itu kalian boleh. Gambarkan 2, nggak usah diwarnai, nggak apa-apa, yang penting ada gambarnya. Oke. Pinjem, yang nggak bawa pulpen pinjem temennya. Pinjem Bu Mila, saya. Kau, oke. Nih, berapa anak? 4. Nggak bawa. Oke. Ya, meski berwarna kok. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cara mengerjakannya? Nggak ya, silahkan mengerjakan. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya.
Bentar. Ini aja. Dua yang nggak bawa. Ini. Apa? Itu ada balkon lagi tuh. Spidol. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Tip X. Ada. Nggak tahu masih bisa apa enggak. Sorry. Coba ini bisa enggak? Oh bisa. Oke. Spidolan ini. Ya ada yang bawa bolpen lebih enggak? Ya ada. Ini aja kayak spidol. Gantian, kalau nggak bawa pulpen gantian sama temennya nggak apa-apa. Kalian ini nggak apa-apa. Kalian ini ya. Ya. Kalau enggak kalian ini garap yang kelompok dulu. Garap yang kelompok dulu. Ini tulis. Yang kelompok dulu aja. Apa-apa, yang kelompok dulu aja. Ditulis dua aja nggak apa-apa. Jenis-jenis emosi. Kemudian ini gambar. Apa-apa. Kalau enggak ini nih. Garap yang tugas kelompok dulu aja. Apa lembar kerja kelompok dulu aja. Ini. Yang ini nanti dulu nggak apa-apa. Yang lembar kelompok dulu aja ya. Habis ini presentasi. Habis ini presentasi. Jadi garap yang kelompok dulu. Dan ini garap. Ini aja dulu. Oke. Pin garap yang ini dulu aja, Pin. Yang kelompok dulu. Oke? Yang kelompok dulu. Saya kasih waktu 3 menit ya. Untuk yang garap ini kelompok dulu aja. Mana tadi yang kelompok itu? Oke. Ini disebutkan 2 juga nggak apa-apa. Sini nanti digambar aja. Oke? Langsung digarap aja nggak apa-apa. Bisa. 3 menit cukup ya untuk gambar dan menjawab pertanyaan. Fahmi Aditya. Ya, diskusi. Ya, apa misal? Apa langsung aja? Langsung aja digarap. Nggak usah. Ngapa nggak ditulis? Oke, misal yang pertanyaan pertama tadi jenis-jenis emosi. Apa tadi jenis-jenis emosi? Ada emosi positif dan emosi negatif. Itu kalian beri contohnya ya. Emosi positif apa contohnya, emosi negatif apa contohnya, itu di kelompok. Terus nanti kalian menggambar. Langsung diisi aja. Ya, langsung diisi aja jenis-jenis emosi. Tadi jenis emosi ada 2. Tulis.
Emosi negatif apa aja, emosi positif apa aja contohnya gitu. Kemudian kalian gambar, misalnya kalian mau menggambar ekspresi senang, menggambar ekspresi marah, itu boleh. 3 menit cukup ya, nanti habis ini presentasi. Diskusi sama temennya. Gambar aja, digambar semampunya aja wis. Yang mudah, misalnya kalian bisa menggambar yang mudah ekspresi senang gitu, nggak apa-apa, gambar aja sebisa kalian. Gambar kayak emoticon gitu loh, boleh. Oke. Langsung diisi aja. Langsung pulpen nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jelas ekspresinya. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita sudah selesai ya. Kita presentasi satu kelompok aja wes. Satu kelompok aja. Sudah habis belum? Sudah selesai belum? Kelompok 4, oke. Kita presentasi kelompok ya. Oke. Kelompok 4, coba maju. Kelompok 4, ayo coba maju. Nggak apa-apa sejadinya. Ayo, nggak apa-apa, 2 anak nggak apa-apa. 2 anak apa 1 anak? Nggak apa-apa, ayo. Maju. Kelompok 4. Ayo, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, sini. Depan sini. Semuanya perhatikan di depan ya. Temennya mau presentasi. Oke. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Langsung saja. Yang pertama. 1. Jenis-jenis emosi. Emosi dibagi menjadi 2, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah senang. Saat mendapat nilai ujian lebih dari 80. Terus emosi bahagia. Bahagia ketika diajak pergi oleh orang tua, seperti ke pantai, ke kolam renang, atau yang lainnya. Oke. Terus cinta. Cinta kepada orang tua seperti menyapu rumah, membantu orang tua, dan lain-lainnya. Semangat. Merasa semangat ketika diwakilkan sekolah untuk berlomba. Oke, emosi negatifnya? Emosi negatif, marah. Marah saat kita diajak teman atau lainnya. Sedih ketika kita sudah berjuang tapi mendapat nilai ujian yang buruk. Oke. Kemudian untuk ekspresinya gimana? Gambar ekspresi. Oh, ekspresi. Kelompok 4 menggambar ekspresi sedih. Gimana ekspresi sedih? Gimana ekspresi sedih? Gitu ya.
Oke, bagus sekali. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini dikumpulkan aja. Oke, untuk yang lain, kelompok yang lain presentasinya di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian tugasnya atau lembar kerjanya dikumpulkan semua ya. Sekarang. Gak apa-apa. Oke, dikumpulkan sekarang. Oke, dikumpulkan ke depan. Ada perwakilan yang ke depan, boleh dibantu Bu Milanya. Oke, dikumpulkan ke depan. Tugasnya kumpulkan ke depan. Kelompok 1 dikumpulkan. Ayo. Oke. Yo, oke, kelompok 1 sudah. Oke, sudah ya. Oh iya. Oke. Oke. Sudah ya. Siap. Oke, kesimpulan. Kesimpulan, jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Emosi ada 2, emosi negatif sama emosi positif. Kalau dikelola dengan baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Kalau emosi negatif tidak dikelola dengan baik, kalau emosi tidak dikelola dengan baik akan merugikan orang lain. Nah, kemudian untuk mengendalikan emosi dengan baik, kita sebaiknya melampiaskan dengan hal-hal yang baik juga, seperti tadi tarik nafas, atau melampiaskannya dengan misalnya olahraga, menggambar, atau makan, itu juga boleh. Setelah ini, semoga kita bisa mengendalikan emosi dengan baik, lebih baik lagi. Nanti kalau misalkan ada emosi atau ada sikap yang sikap dari kalian yang berubah menjadi ke arah yang lebih baik, nanti Bu Mila akan kasih reward. Oke. Nanti misalnya kalian ada yang suka usil, kalian menjadi lebih baik, Bu Mila mau kasih reward. Oke? Tuh, janji ya, kita akan bisa mengendalikan emosi dengan baik lagi. Janji? Oke. Ya, karena mengendalikan emosi dengan baik itu juga akan berpengaruh akan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, lebih menjadi baik untuk diri sendiri juga. Oke, sampai cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.